Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abah Afrizal, NPM 2120308086, jurusan Hubungan Internasional Universitas Pasundan. Dari kelas B dan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang revitalisasi dan aktualisasi nilai sila keempat dalam berbangsa dan bernegara, terutama pada era globalisasi saat ini. Sebelumnya mohon izin menghadap ke arah revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila keempat, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terutama dalam menghadapi dan mengatasi era globalisasi. Pancasila sebagai sumber moralitas kehidupan berbangsa dan bernegara tampaknya masih hanya sebatas bahan pidato di mimbar-mimbar umum. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya belum dihayati dengan sepenuh hati dan juga belum diwujudkan nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Selaku anak-anak bangsa, kita harus malu terhadap para pendiri negara yang telah bersusah payah meletakkan fondasi negara Pancasila. Dengan Pancasila, para founding fathers menginginkan bangsa itu berdiri kokoh dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan hak, solidaritas, keadilan, sikap saling menghormati dan keanekaragaman, dan sikap saling mendukung untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Namun, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu ini tergerus oleh semangat pemenuhan ambisi-ambisi material, praktik korupsi, dan nepotisme atau yang sering disebut KKN. Feodalisme yang masih mengakar, ketidakadilan dan ketimpangan sosial, ekstremisme dan sikap intoleransi yang merebak di mana-mana. Sikap solidaritas yang kian merosot merupakan sederetan perilaku yang tidak mencerminkan, bahkan sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Itu perilaku KKN misalnya telah menjelma menjadi praktik berjamaah para penyelenggara negara yang melanda dari tingkat pusat hingga daerah, dari kalangan para pejabat eksekutif, anggota legislatif, yudikatif, hingga para penegak hukum. Padahal praktik KKN jelas-jelas bertentangan dengan sila pertama Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, bertolak belakang dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Merosotnya semangat peradilan dan solidaritas sesama anak bangsa adalah pencitraan terhadap nilai yang terkandung dalam sila ketiga Persatuan Indonesia. Harus kita akui bahwa kemajemukan sebagai bangsa kini sering terancam oleh kian maraknya sikap intoleransi yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pelarangan pendirian rumah ibadah, tekanan terhadap kelompok masyarakat tertentu oleh kelompok lain, serta berbagai praktik diskriminatif lainnya merupakan gambaran betapa rapuhnya rasa persatuan kita. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercantum pada sila kelima juga masih menjadi sebuah barang mewah untuk kehidupan bangsa kita sekarang ini. Ini bisa kita saksikan dengan perlakuan atau praktik hukum yang masih diskriminatif, di mana jika berhadapan dengan rakyat biasa, pisau hukum menjadi tajam, tapi langsung tumpul tatkala berproses hukum itu berhadapan dengan pejabat. Praktek keadilan sosial yang masih sangat timpang di tanah air juga bisa kita lihat dari Gini rasio yang masih mencatat angka 0,42. Ini berarti ketimpangan sosial antara kelompok masyarakat, antara orang kaya dan kaum miskin di Indonesia sangat masih tinggi. Sebagai sesama anak bangsa dalam suatu negara, sudah barang tentu keadilan dalam hidup bersama. Sebagaimana yang terkandung dalam sila kedua dan kelima adalah tujuan dalam kehidupan negara. Ketimpangan sosial yang masih tinggi menandakan negara gagal mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua.
eh keadilan bagi semua. Kita tidak boleh membiarkan nilai-nilai Pancasila yang luhur itu terus tergerus oleh perubahan zaman. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober harus dijadikan sebagai kesempatan untuk merefleksikan tentang pemaknaan nilai-nilai dan kesaktian Pancasila itu sendiri. Mari kita kembali junjung tinggi beragama, beretika, dan bermoral. Di tengah terpaan pengaruh kekuatan global, kita justru harus menguatkan dan memperlengkapi diri agar tidak terjerembab dalam lika-liku zaman yang sekarang ini. Salah satunya adalah dengan menggali serta merevitalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu. Merevitalisasi dengan nilai-nilai Pancasila itu. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, menegakkan dan memperjuangkan keadilan bagi semua, menghidupkan kembali semangat gotong royong, menjaga kerukunan dan persatuan bangsa, serta keadilan untuk mengembangkan sikap solidaritas terhadap sesama, merupakan nilai-nilai luhur yang harus hidup dan melekat dari diri anak-anak bangsa. Nilai-nilai itulah yang patut kita jadikan sebagai energi untuk membangun kembali jati diri bangsa ke depan. Kita yakin bangsa ini bisa berdiri tegak hanya jika kita mau bekerja keras dan bergotong royong. Untuk kembali menghidupkan dan sekaligus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki nilai-nilai yang sangat baik dan universal, yang membuat seluruh rakyat Indonesia dapat memegang teguh dan bangga akan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi keunikan bagi rakyat Indonesia di mata dunia. Adanya perkembangan zaman seperti era sekarang ini, di mana setiap orang dengan mudah dipengaruhi oleh paham atau ajaran yang sifatnya instan, menyebabkan masyarakat kita cenderung gampang lupa akan nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila yang disebut sebagai pedoman dasar negara Indonesia, bagi sebagian masyarakat kita nampaknya hanya sebatas pemanis bibir dan mudah dilupakan sehingga sebagian masyarakat kita nampaknya sehingga tidak tercermin dalam praktik kehidupannya sehari-hari. Oleh karenanya, kita tidak boleh bosan untuk mendengungkan nilai-nilai luhur Pancasila ini kepada seluruh lapisan masyarakat agar menjadi bagian dari kehidupan mereka. Sebagai warga masyarakat di seluruh Indonesia, setiap individu punya kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, dan mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Keputusan yang diambil hingga mencapai mufakat dihormati dan dijunjung tinggi proses dan hasilnya dalam setiap keputusan yang dicapai oleh musyawarah tersebut. Dengan memiliki rasa tanggung jawab, setiap individu menerima hasil keputusan tersebut, karena keputusan tersebut merupakan keputusan yang diperoleh untuk kepentingan bersama. Dalam pengambilan keputusan yang diperoleh dari permusyawaratan, keputusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, menjunjung tinggi martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu memiliki peran penting untuk menjunjung tinggi aspek kehormatan, kedisiplinan, dan kewajiban terhadap diri sendiri dan orang lain dengan berdasar kepada keadilan, kejujuran, keputusan yang diambil secara musyawarah dan kebenaran. Mungkin dicukupkan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.